Ya, turut bergembira semua ya, Oma Opa. Siap, luar biasa. Oke, mari kita untuk menambah semangat, kita seperti biasa kita akan melakukan tepuk PDC. Juga kurang semangat. Ayo, semua yang studio juga ya, semua ya. 1, 2, 3. Tepuk PDC. Aku sehat, aku senang, cinta Tuhan. Yes, yes, yes. Hore! Luar biasa, Oma Opa. Ayo di-on-kan kamera Oma Opa supaya kita lihat senyum-senyum Oma Opa semuanya. Luar biasa. Oma Opa, sekali lagi selamat tahun baru, masih semangat baru ya. Kita diberikan Tuhan nafas baru, kehidupan baru di tahun ini. Dan kita jangan lupa, kita selalu harus memuji-muji Allah kita. Kita selalu harus memuliakan nama Tuhan. Kita tidak perlu takut karena kita percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan nyanyian baru, memberikan kehidupan baru kepada kita. Sebelumnya marilah kita buat tanda kemenangan kita untuk Allah Bapa kita di surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Kita lambungkan lagu pujian. Tuhan memberikan nyanyian baru. Ayo Pak Ardi. Ayo Oma, boleh tepuk tangan. Ayo, boleh berdiri, yang semangat. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji siapa? Allah kita. Amin. Sekali lagi banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Lalu percaya kepada Tuhan. Sekali lagi Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Untuk apa kita semua? Untuk memuji-muji siapa? Allah kita. Amin. Ye 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 ye. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Lalu percaya kepada Tuhan. Siapa yang cinta kepada kita? Yesus cinta saya. Tunjuk tangannya Oma-Oma. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Kasih. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Su Yesus I walk. I walk. Su Yesus I need. Su Yesus I die. Penting kau semua. Sekali lagi. Yesus I walk. Yesus I need. Yesus I die. Penting kau semua. Sekali lagi Tuhan memberikan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Untuk apa? Untuk memuji-muji. Siapa yang kita puji? Kita. Amin. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Amin. Sekali lagi Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi.
Bagaimana Oma, Opa, Bapak Ibu, saudara terkasih semua yang kita kasih dari studio ini? Tetap semangat ya. Jangan lupa ada Bagaimana? Romo, Bruder, Oh iya. suster. Romo, Bruder, Suster, semua selamat pagi. Semangat baru dan tahun baru ini semoga kita diberikan semangat untuk memuji, semangat untuk memuliakan, semangat untuk Ya, tapi sekarang cerah, ya. Entah itu pelanginya kelihatan atau tidak, tapi di mata kita, di hati kita selalu ada pelangi yang indah bagi kita. Karena kenapa? Tuhan selalu memberikan pelangi kepada kita, kehidupan kita. Amin. Amin. Kita nyanyikan Seindah Pelangi. Ayo boleh lenggak-lenggok. Boleh dengan berdiri. Seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji, Engkau Yesus. Sekali lagi seindah pelangi. Sekali lagi Seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji, Engkau Yesus yang terpuji. ini engkau. Ini Engkau ku miliki, hatiku bernyanyi, Haleluya. karena aku memiliki, jadikan hidupku berarti. Sekali lagi seindah pelangi. Seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji, Engkau Yesus yang terpuji. Ini engkau. Ini Engkau ku miliki, hatiku bernyanyi, karena aku memiliki, jadikan hidupku berarti. Sekali lagi jadikan hidupku berarti. Jadikan hidupku berarti. Sekali lagi jadikan hidupku berarti. Jadikan hidupku berarti. Hidup kita sudah berarti di tangan Tuhan. Hidup kita selalu berarti buat sesama. Amin ya. Amin. Sekarang marilah kita masuk di dalam keheningan. Kita mohon curahan Roh Kudus. Kita mohon curahan Roh Suci hadir di tengah kita. Penuhi hati kita. Kita ini bagaikan benih. Kita adalah sebagai tanah yang gersang. Tanpa curahan Roh Kudus, tanpa curahan Roh Suci, kita tidak bisa tumbuh. Iman kita tidak bisa tumbuh. Hati kita tidak bisa tumbuh, apalagi berbuah. Khususnya untuk tempat studio ini, Oma, Opa, dan semuanya. Kita mohon curahan Roh Suci, kita mohon curahan Roh Kudus. Agar penuhi hidup kita, penuhi hati kita, supaya kita dapat tumbuh dan berbuah. Penuhi hidupku. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah
merindukan zaman Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku rebut kesejukan air hidupmu Tuhan. Sekali lagi penuhi sekarang. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan curahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku rebut kesejukan air hidupmu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Sekali lagi penuhi aku sekarang ya Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Hanya Engkau yang ku rindu. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Kita masuk dalam keheningan. Kita mohon kepada Bapa di surga, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Terima kasih atas segala berkat dan karunia-Mu yang telah kami terima sepanjang hari ini. Tahun kemarin Kau berikan berkat karunia, kesehatan dan kebahagiaan. Tahun yang baru ini yang kita jalani, semoga Kau mau curahkan Roh Kudus-Mu. Kau curahkan semua untuk kami, supaya kami hidup di dalam roh, hidup menurut firman-Mu, agar kami tidak sebagai tanah yang gersang, agar iman kami, hati kami tumbuh dan berbuah. Ya Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami, Romo, Suster, Bruder, Bapak, Ibu, Oma, Opa, dan kita semua yang di studio ini, dan semua yang online di dalam acara PDC ini. Berkat dan karunia-Mu kurindukan selalu di hati kami dan setiap kehidupan kami. Berkatilah seluruh perangkat dari IT, operator IT, dan semuanya. Doa ini kami panjatkan demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oma, Opa, kini saatnya kita akan persiapkan hati kita, pikiran kita, supaya kita bisa mendengar renungan atau firman nanti yang akan dibawakan oleh Bapak Suartono. Marilah kita siapkan agar firman
yang kita terima agar masuk ke dalam hati kita, menjadi tumbuh, berbuah, dan kuat iman kita. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk ke hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. sekali lagi kita mohon kepada Tuhan agar firman-Mu tidak berubah. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman Tuhan adalah penolong hidup kita. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita siapkan hati kita. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ya Allah Bapa di surga, puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu. Kalau kami boleh jadi pelayan-Mu pada saat ini, Allah Bapa di surga, kami persembahkan Bapak Tono di dalam kuasa kasih-Mu. Bicaralah melalui Bapak Tono, dan biarlah kami siap mendengarkan sebagai murid-murid yang setia, yang Engkau kasihi. Terima kasih Allah Bapa di surga untuk semua yang boleh kami alami. Di dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus dan pengantara kami selalu mohon, berdoa, dan bersyukur. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terima kasih Bung Gyok. Terima kasih Bung Gyok yang telah bimbing dan mempersiapkan hati kita dalam doa. Oke, kita mau mendengarkan sabda Tuhan. Temanya di atas itu Tuhan Yesus menyembuhkan. Ya. Kita ambil dari Injil Markus. Sebentar saya share dulu. Bab 1.
Injil Markus bab 1, sebentar. Ya, ayatnya 29 sampai 31. Maaf. Ya, Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai dengan 31 ya. Mari kita baca bersama-sama berselang-seling. Saya akan baca ayat 29. Oma, opa, suster, bruder, saudara sekalian membaca ayat 30. Kita selang-seling ya. Nanti saya sama istri saya yang ayat 30 mewakili oma, opa sekalian, mewakili bruder, suster, dan saudara-saudari sekalian. Ya, Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Silakan. Ibu mertua Simon. Ya, silakan Nike. Tidak apa-apa. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya, kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Dia. Waktu menemukan Dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, kita lihat lagi ya bersama-sama bagaimana Tuhan Yesus keluar dari rumah ibadat di Kapernaum. Ya, kalau kita melihat di Injil Markus bab 1 di perikop sebelumnya, ya, kalau perikop yang 29 sampai 34 itu judulnya Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Tapi kalau perikop sebelumnya ayat 21 sampai 28 judulnya atau temanya Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum, ya. Di Kapernaum pun sebelumnya Yesus juga sudah mengusir setan, ya. Tuh Yesus sudah menyembuhkan. Tapi lalu Yesus bukan hanya di rumah ibadat saja, tapi pergi ke rumah Simon dan Andreas. Dan di sana dia menemui ibu mertua Simon Petrus, ya, yang terbaring karena sakit demam. Maka mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Petrus. Saya mau tanya, yang hadir di sini, oma, opa, para suster, bruder, bapak, ibu, saudara-saudari, apakah ada yang sakit? Ya, kalau ada yang sakit boleh angkat tangan. Semua sehat? Oh, ada ini, Ibu Luciana, Oma Luciana Wijaya, ya. Baik, kalau mungkin ada yang sakit, nanti kita akan berdoa bersama-sama, ya. Tapi kita bersyukur meskipun dalam keadaan sakit, kita boleh bersama-sama mengikuti PDJ ini, ya. Dan Mazmur mengatakan
hati yang gembira adalah obat, ya, seperti obat hati yang senang. Tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Maka tadi dimulai dengan puji-pujian, ya, Pak Rudi sebagai pemimpin pujian tadi dengan para singer itu mengajak kita memuji Tuhan, ya, tidak fokus pada sakit penyakit kita, tidak fokus pada masalah kita, tapi kita mau fokus kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Dia Allah sendiri yang menyembuhkan kita, ya. Seperti Tuhan Yesus mendatangi rumah Simon Andreas dan menjumpai ibu mertua Simon Andreas, ya. Ibu mertua Simon Petrus, ya. Dan lalu ketika mendapati ibu mertua Simon Petrus, kemudian Tuhan Yesus menyembuhkan. Dan apa yang terjadi ketika Tuhan mengulurkan tangannya, ya, membangunkan ibu mertua Petrus, lalu demamnya hilang, ya, sakitnya hilang. Dan kemudian ibu mertua Simon Petrus itu sembuh, dan sebagai wujud syukurnya, rasa syukurnya, maka ibu mertua Simon Petrus itu melayani Tuhan, ya. Karena nama saya ada Petrusnya, ya, maka ibu mertua saya itu juga sama. Dulu disembuhkan Tuhan, ya, dipulihkan keadaannya, ya, dulu mungkin mengalami banyak luka-luka batin, banyak, ya, hal-hal yang membuat dia menderita dan sebagainya, tapi sekarang bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti hatinya, ya. Sekarang puji Tuhan, sukacita. Kemarin ketika saya kena COVID, ibu mertua saya malah tidak kena, padahal kita satu rumah. Kalau malam sempat doa rosario bersama-sama, ya, tapi luar biasa Tuhan melindungi dia. Ya, itu Om Macu itu. Mama, lambaikan tangan, Ma, lambaikan tangan. Nah, itu, ya. Nah, itu luar biasa. Saya sama istri saya kena, ya, kena COVID, tapi mama mertua saya malah dilindungi Tuhan, luar biasa, ya. Karena kalau berdoa itu sehari rosarionya mungkin 4 peristiwa itu dari sedih, gembira, mulia, terang, itu didoakan semua, ya. Belum kalau nanti hari Jumat tambahi jalan salib lagi, ya, maka luar biasa Tuhan mengasihi dia, Tuhan melindungi dia. Juga mendoakan kami semua, ya, meskipun saya kena COVID, tapi saya juga tidak sampai yang gejalanya berat. Gejala saya ringan saja, kehilangan penciuman. Jadi kalau saya buang gas sama istri saya itu ya tidak cium apa-apa, ya, gembira saja. Karena tidak cium bau yang tidak enak, yang tidak nyaman itu, ya. Baik, saya pun hanya kehilangan penciuman 3 hari, ya, lalu pulih kembali. Bisa mencium kembali, walaupun yang bau busuk itu baru pulih kembali setelah 1 minggu. Tapi puji Tuhan, kami semua dilindungi, ya. Kita lanjutkan tadi firman Tuhannya, ya. Kemudian menjelang tengah malam sesudah matahari terbenam, ya, masih dibawa kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan, ya. Jadi zaman dulu kalau orang sakit dianggap kerasukan setan, ya. Kalau sekarang mungkin ya karena ada virus, ada bakteri dan macam-macam. Ya, ada juga sih yang kerasukan setan, ya, karena depresi, stres dan sebagainya, ya. Atau mungkin ya main-main kuasa gelap, bisa jadi orang itu kerasukan setan, ya. Tapi kalau sekarang kebanyakan ya karena kerasukan setannya itu setan di pikiran, ya, pikirannya negatif, kekhawatiran, kecemasan, ya, ketakutan. Nah, kemarin itu kan banyak yang terserang COVID bukan karena COVID-nya dulu, tapi karena orangnya khawatir, orangnya takut dan sebagainya, ya. Maka kemudian akhirnya imunnya turun. Nah, dengan gembira, dengan memuji Tuhan, dengan senang, imun kita naik, olahraga, tadi ada tepuk PDC dan sebagainya, ya, ketemu berjumpa dengan oma-opa yang lain, maka harapannya oma-opa juga mempunyai imun yang semakin kuat, ya. Tanggal ini ya, tanggal 12 ini, ya, sudah dimulai lagi imunisasi yang ketiga ini, booster, ya. Semoga semakin sehat, semakin kuat, ya, dan semoga pandemi ini segera berlalu. Maka ketika melihat banyak orang yang disembuhkan,
ya, semakin banyak penduduk kota itu berkerumun. Waduh, ini kalau zaman sekarang nggak boleh ini berkerumun, ya. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan lebih banyak orang lagi yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Tetapi ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab setan-setan itu mengenal Dia, mengenal Tuhan Yesus, ya. Kalau setan-setan bicara, setan-setan memberitahu identitas Yesus adalah Allah sendiri, maka nanti ada kemungkinan Yesus ditangkap, padahal Tuhan Yesus masih belum mewartakan kabar gembira, ya. Atau orang-orang itu belum bisa menangkap bahwa Yesus itu Mesias, Yesus itu Kristus, bukan Mesias dunia, bukan Mesias politik, tapi Yesus adalah Mesias yang dari Allah Bapa, yang pertama-tama ingin menyelamatkan jiwa kita, ya, bukan untuk memerdekakan bangsa Israel, ya. Apa yang terjadi sesudah itu? Sesudah Yesus malamnya, ya, sampai malam dia menyembuhkan banyak orang, Yesus pagi-pagi benar bangun waktu hari masih gelap, ya. Dia bangun dan dia pergi keluar. Yesus cari tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Dan waktu menemukan dia, mereka berkata, "Tuhan Yesus, semua orang sudah mencari Engkau." Ya, semua orang mencari Yesus karena Yesus dianggap mungkin tabib, ya, kayak dukun gitu, bisa menyembuhkan. Nah, Tuhan Yesus tidak mau hanya sekedar dianggap sebagai tabib, sebagai dokter, apalagi sebagai dukun gitu ya, atau paranormal. Ya, Tuhan Yesus tidak mau. Karena Tuhan Yesus menyembuhkan orang itu ada maksudnya, bukan sekedar kesembuhan fisik, bukan sekedar kesembuhan jasmani, tapi Tuhan Yesus mau supaya orang itu mengenal Allah Bapa, supaya orang itu diselamatkan jiwanya, ya, supaya orang itu tidak hanya berpikir hanya hidup di dunia ini saja, ya. Dulu orang Israel hanya berpikir hidup di dunia ini saja, yang diberkati ya yang hidup, kalau sudah mati ya sudah tidak diberkati, ya. Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa masih ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, ya. Kalau sembuh secara fisik, secara jasmani, ya satu saat namanya manusia pasti akan sakit lagi, ya. Kodrat manusia itu kan lahir, hidup, lalu tumbuh menjadi besar, ya, menjadi anak-anak, menjadi remaja, dewasa, mungkin menikah, ya, mungkin kalau yang dipanggil menjadi suster, bruder atau romo, ya, atau mungkin dipanggil selibat awam, ya, lalu kemudian bekerja, lalu setelah itu menjadi tua, ya, kekuatannya turun, sakit, dan mungkin dia sembuh, sakit lagi, sembuh lagi, dan akhirnya berpulang, meninggal, ya, karena kodrat manusia kan seperti itu, ya, karena dulu Adam dan Hawa makan buah pengetahuan. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, ada keselamatan sesudah kehidupan ini. Maka kalau orang meninggal itu sebetulnya ya disembuhkan total, ya. Kalau orang meninggal itu berpulang kembali kepada Allah, ya tidak mungkin sakit lagi, maka disebut kesembuhan total. Sehingga kalau kita mau mendoakan orang, ada orang yang takut kalau mendoakan. Pak, nanti kalau didoakan orangnya tidak sembuh, tidak sehat kembali, terus meninggal gimana? Ya meninggal ya puji Tuhan, ya. Rasul Paulus mengatakan kalau aku mati adalah satu keuntungan, tapi kalau aku hidup, aku mau melayani Tuhan. Jadi sama-sama untung. Ya, kalau meninggal ya sudah, berarti puji Tuhan, sembuh total semua. Nah, Tuhan membebaskan kita dari segala penderitaan di dunia ini. Nah, itu. Maka Tuhan Yesus mengatakan ketika murid-muridnya ngajak kembali, yuk nyembuhkan, itu masih banyak pasiennya Tuhan Yesus, gitu ya. Tuhan Yesus mengatakan tidak. Ya, ketika dia berdoa pagi-pagi benar, ya, dia berelasi dengan Bapaknya, dia bertanya, "Bapa, ini saya mau menyembuhkan lagi atau saya harus pergi ke tempat lain?" Ya, Allah Bapa mengutus Yesus untuk pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan. Supaya apa? Supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Ya, jadi Tuhan Yesus misinya, tugasnya bukan sekedar menyembuhkan, ya, bukan seperti tabib, dokter, dukun, paranormal dan sebagainya yang sekedar menyembuhkan fisik, tidak.
kesembuhan itu hanya tanda ya bahwa keselamatan sudah datang. Kesembuhan yang sejati itu kalau percaya kepada Yesus, karena Yesus mengatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup, dan tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, maka kita bersyukur kalau kita juga mengikuti Tuhan Yesus, maka kita juga akan disembuhkan, bukan hanya dari sakit fisik saja, tetapi juga jiwa dan roh. Ya. Lalu Yesus akhirnya pergi ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan. Ya, itu bacaan Injil hari ini. Tuhan Yesus menyembuhkan, ya, pesannya bukan sekedar penyembuhan fisik, tapi menyeluruh, ya, bukan hanya tubuh badani, tapi juga termasuk jiwa dan roh. Fokus Tuhan Yesus itu menyelamatkan jiwa-jiwa. Ya, kalau Tuhan Yesus memakai kesembuhan itu untuk menarik orang datang kepada Allah Bapa, untuk mewartakan kabar gembira Injil, itu yang paling penting. Maka kalau Bapak Ibu Saudara-saudari yang saat ini masih sakit, bersyukurlah kalau Anda sudah mengenal Tuhan Yesus. Ya, oma-opa yang masih sakit, jangan khawatir. Ya, yang penting adalah kita mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Ya. Jangan karena ingin sembuh lalu cari orang pinter, ya malah ditipu, ya. Mereka pinter tapi pinternya pinter ngapusi, atau mungkin cari pengobatan kemana-mana, ya, atau cari ciamsi atau cari macam-macam itu ya. Nanti malah walaupun sembuh tapi malah jauh dari Tuhan, malah tidak selamat. Ya, tiba-tiba Tuhan memanggil, malah akhirnya kita tidak selamat. Hidup kita di dunia kan sementara. Yang penting hidup sesudah di dunia ini. Maka kalau nanti kita mengalami sakit, ya kita masih mengalami sakit, ya mungkin sakit yang kronis, yang berkepanjangan dan sebagainya, kita mohon kesembuhan. Ya, kita akan hening sejenak, memeriksa batin dan hidup kita. Juga kalau kita bisa menghubungi Romo untuk minta sakramen perminyakan itu juga bagus, ya sakramen pengurapan orang sakit. Ya. Sakramen pengurapan sakit itu bukan sakramen untuk orang yang mau meninggal atau mendoakan orang supaya meninggal, tidak. Pertama-tama sakramen pengurapan orang sakit adalah sakramen kesembuhan, ya. Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengurapi kita, ya, mengurapi dengan minyak, ya, melalui tangan para imam. Dan di situ ada kuasa kesembuhan. Rasul Yakobus mengatakan kalau ada orang yang sakit, maka panggillah penatua kalau di kitab suci. Ya, penatua itu artinya imam, romo, gembala, ya, untuk mengolesi minyak dan mendoakan supaya sembuh. Oma, opa, Bapak Ibu, saudara-saudari, ya, saya teringat ada satu ayat di kitab Yesus Putra Sirah, ya, itu di kitab Deuterokanonika bab 28 ayat 3-4. Dikatakan, bagaimana gerangan orang dapat memohon penyembuhan pada Tuhan jika ia menyimpan amarah kepada sesama manusia, ya. Jadi, kalau kita mohon penyembuhan, kita juga harus melepaskan pengampunan. Ya, kalau kita mungkin masih menyimpan amarah, menyimpan kebencian, ya kita mau memaafkan dulu. Saya mau mengampuni dulu. Mungkin oma opa menyimpan kejengkelan, kemarahan, ya entah pada anak atau pada menantu atau mungkin pada saudara atau mungkin kerabat, teman-teman, ya dan sebagainya. Nah, kita mau melepaskan pengampunan, mau memaafkan, bahkan seandainya mereka belum minta maaf, tidak masalah. Supaya apa? Supaya kuasa penyembuhan itu turun atas kita, ya. Karena tadi hati yang gembira itu obat, tapi semangat yang kering, kebencian itu mengeringkan tulang, membuat orang sakit. Maka kitab Putra Sirah 28 ayat 4 mengatakan, bolehkah ia berdoa karena dosa-dosanya, kalau tidak menaruh belas kasihan terhadap seorang manusia yang sama dengannya. Saya ingat saya punya staf karyawan dulu di koperasi, itu istrinya mau melahirkan, ya, tapi kesulitan sekali, ya, air ketubannya sudah pecah dan sebagainya, tapi dia kesulitan sampai
ya mau tidak mau harus disesar kalau tidak bisa lahir, ya. Lalu kemudian karyawan saya itu minta, Pak, tolong saya didoakan, ya. Tiba-tiba ketika saya mendoakan itu saya ingat, mungkin kalau istrimu ada menyimpan kesalahan dengan orang lain dan sebagainya, tolong saat ini ucapkan pengampunan, lepaskan pengampunan. Saya mengampuni si A, saya mengampuni si B. Ya, ternyata betul. Ya, istrinya itu dia marah dengan seseorang, marah dengan teman saya juga yang di koperasi, ya. Karena mungkin pernah ditegur dan sebagainya, sehingga dia merasa tidak senang hati. Maka saya bilang, sudah, ampuni orang yang kamu benci itu, ya, maka nanti Tuhan akan membebaskan kamu, menyembuhkan kamu, Tuhan akan membantu kamu untuk dapat melahirkan. Kalau enggak kan ya lumayan, ya, waktu itu harus operasi sesar itu biayanya lumayan mahal, ya, tidak ada BPJS dan sebagainya, tidak ada asuransi, bisa sampai 12 juta lebih, ya. Maka kemudian ketika dia melepaskan pengampunan, saya waktu itu hanya lewat telepon, ya, waktu itu. Dan kemudian dia, ya Pak, saya mau melepaskan pengampunan, saya mau memaafkan si A. Ya, dia mengatakan begitu. Sekarang saya percaya Tuhan akan menolong saya. Karena waktu itu dia umat gedangan, ya sudah dimintakan air Ignatius. Air Ignatius itu kan biasanya membantu untuk melahirkan. Ternyata ya belum berhasil, ya. Tapi ketika dia kemudian melepaskan pengampunan, memaafkan, ya, beberapa saat kemudian saya ditelepon lagi, ya, sama karyawan saya bilang, Pak, puji Tuhan, istri saya sudah melahirkan tanpa sesar. Waduh, puji Tuhan, ya. Oma, opa, Bapak, Ibu, saudara-saudari, ada banyak penelitian juga ketika orang mengalami sakit, ya, CA, kanker, ya, dan sebagainya, itu juga karena luka-luka batin, menyimpan kemarahan. Yang paling ringan saja, ya, ketika kemarin istri saya itu kena asam lambungnya naik, ya, sebelumnya beberapa hari kemudian dia ada jengkel dengan seseorang, ya, dia marah, ya, jengkel sekali dan sebagainya karena perkataan orang itu yang tidak menyenangkan, ya. Lalu saya sudah bilang ampuni, tapi ternyata ya namanya orang, ya, manusiawi, ya, tidak bisa langsung mengampuni. Dan lalu ya sudah kena asam lambungnya dulu naik, ya. Dan kemudian saya bilang, sudah, ampuni, ampuni. Sekarang berproses, dan puji Tuhan, sekarang juga mengalami kesembuhan. Yang paling ringan lainnya, ya, mungkin kita juga mengalami tidak terima, lalu jengkel dengan situasi keadaan sekarang, ya, atau mungkin marah sama Tuhan, Tuhan tidak menyembuhkan saya, dan sebagainya. Itu juga mengakibatkan sakit penyakit lain, ya. Ada yang hipertensi, tekanan darahnya naik, ada yang gatal-gatal, ya, stres, depresi, dan sebagainya, ya. Maka sekali lagi, ini sebetulnya juga sumber sakit penyakit dari setan, ya, setan yang menyerang kepala kita, setan yang menyerang membisikkan hal-hal yang negatif sehingga pikiran-pikiran kita negatif, ya. Lalu akhirnya kemudian kita juga kena banyak hal. Nah, setan paling suka kalau kita sakit, sehingga tidak bisa bersyukur, tidak bisa memuji Tuhan. Tapi kalau kita walaupun sakit tetap bersyukur, memuji Tuhan, dan sebagainya, maka sakit penyakit kita itu juga disembuhkan. Ada beberapa sharing yang lain, ada seorang yang sakit jantung, ya, bahkan dia sudah mau dioperasi, ya, tapi lalu kemudian dia berdoa, Tuhan, kenapa saya kok tidak disembuhkan? Ya, kenapa Tuhan saya harus operasi jantung? Saya takut sekali operasi dan sebagainya. Ya. Lalu Tuhan itu seperti berbisik di dalam hati, dalam pikirannya, dalam hati nuraninya paling dalamnya. Engkau tidak mengucap syukur, engkau masih menyimpan amarah. Dan saat itu juga dia bersyukur, ya, dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan. Ya. Dia katakan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Terus-menerus dia berdoa. Semalam-malaman dia berdoa, ya, sampai tertidur, dia terus menyanyikan terima kasih Tuhan Yesus. Apa yang terjadi ketika pagi hari dia dibawa ke ruang operasi, dan kemudian dokter memeriksa sebelum operasi, dokternya kaget. Loh, kok sumbatan-sumbatan yang ada di jantungnya, ya, semua kok tiba-tiba hilang. Ya. Akhirnya dia tidak jadi dioperasi. Ada sharing pengalaman iman yang seperti itu. Maka, Oma, Opa, Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman sekalian, kita akan bersama-sama hening, ya, dan biarkan
Tuhan nanti yang menunjukkan kalau kita memang ada yang masih menyimpan amarah, tiba-tiba waktu doa merem kok ya kebayang sesuatu, ya kita mau mengampuni orang itu ya. Kalau bacaan hari ini Samuel, yaitu Samuel yang muda jadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli ya. Lalu satu kali Eli yang matanya sudah mulai kabur, tidak bisa melihat dengan baik, berbaring tempat tidurnya ya. Lalu lampu rumah Allah, bait Allah belum padam. Samuel tidur di dalam bait Allah itu ya, dalam bait suci Tuhan. Lalu Tuhan itu memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli. Samuel tidak mudeng kalau yang memanggil itu Tuhan, dipikir yang memanggil Eli. Maka ia mengatakan, tanya kepada Eli, Bapak, apakah Bapak memanggil saya? Lalu Eli berkata, Imam Eli itu ya, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah Samuel tidur. Ya. Dan kemudian Tuhan memanggil lagi. Samuel pun bangun, lalu pergi mendapatkan Eli. Ya, tapi ternyata Imam Eli juga tidak memanggil, bahkan sampai ketiga kalinya. Ya. Baru Imam Eli sadar kalau Tuhan yang memanggil Samuel. Nah, dan lalu Imam Eli berkata kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil lagi, katakan, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidur di tempat tidurnya, dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia. Ya. Tidak ada satupun dari firman Tuhan yang dibiarkannya gugur. Dan seluruh Israel, dari daerah Dan sampai Berseba, tahu, menyadari ya, bahwa Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Samuel tidur itu lambang dari kita mau hening. Ya. Samuel mendengar suara Tuhan. Kalau Samuel saja mendengar suara Tuhan, maka kita pun juga bisa mendengar suara Tuhan dalam keheningan. Ya. Ada lagu itu ya, aku dengar bisikan suaramu, menggema lembut di dalam batinku. Ya, asal kita mau hening. Maka sebentar kita mau hening, ya, kita mau memeriksa batin kita dan kita mohon pengampunan dari Tuhan. Samuel belajar mendengar suara Tuhan ketika tidur di rumah Tuhan. Ya. Kita juga mau belajar setelah segala kesibukan, setelah segala keriuhan, kita mau mendengar suara Bapa. Dan Yesus sendiri juga sama. Ya. Akhirnya ia memutuskan pergi untuk mewartakan Injil di kota lain. Bagaimana dengan kita? Dalam keheningan ada kesembuhan, ada suara Tuhan yang menenangkan dan menguatkan kita. Mari kita hening sejenak. Tuhan, kami mau memejamkan mata. Kami mau hening di hadapan-Mu, memeriksa batin kami. Engkau Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau. 2000 tahun yang lalu, Engkau mengunjungi ibu mertua Petrus, Simon Petrus, dan Engkau menyembuhkannya. Maka kami percaya saat ini pun Tuhan, Engkau akan mengunjungi kami. Engkau akan menjamah kami, Engkau akan menyembuhkan kami. Kami percaya Tuhan, di dalam keheningan ini, Engkau akan berkata-kata secara pribadi kepada kami dan menyembuhkan kami. Dan saat kami bersyukur, kami mengarahkan hati kepadamu, maka tangan-Mu akan terulur menjamah setiap kami satu persatu. Kami percaya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang akan memulihkan kami, Engkau yang akan menjamah kami, Engkau yang akan memberkati kami. Kami juga mau melepaskan pengampunan jika kami masih menyimpan amarah, kami menyimpan kebencian, kami menyimpan dendam. Tuhan, kami mau melepaskan pengampunan. Kami juga mohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan kami, yang mungkin sekian lama kami tidak bisa mengampuni orang lain.
Kini Tuhan, hadirlah di tempat ini. Berkelilinglah, masuklah ke ruang-ruang Zoom kami, ke tempat-tempat di mana kami saat ini mendengarkan sabda-Mu. Dan jamahlah setiap anak-anak-Mu yang merindukan kesembuhan. Ada beberapa oma yang saat ini sedang mengalami sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang sakit kepala saat ini Tuhan sembuhkan. Yang saat ini tulang-tulangnya terasa linu pegal, Tuhan sembuhkan. Yang saat ini di bagian kakinya sulit untuk digerakkan, untuk berjalan, Tuhan sembuhkan. Yang di bagian jantungnya saat ini Tuhan detaknya mungkin kurang teratur. Saat ini Tuhan jamahlah dan sembuhkanlah. Saat ini juga Tuhan, jika ada anak-anak-Mu, oma opa yang mungkin karena stres, karena mungkin lama tidak dikunjungi oleh anak-anaknya dan mengalami sakit di pencernaannya, asam lambungnya naik, kiranya Tuhan juga sembuhkan. Biarlah asam lambungnya kembali normal seperti sedia kala. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau sedang bekerja saat ini. Hikawarata santara mapaparapashiki. Terima kasih Tuhan. Terima kasih jamahan-Mu mengalir. Oleh karena bilur-bilur-Mu, oleh karena darah-Mu yang tercurah dari kayu salib, kami beroleh kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi Engkau, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Ike. Ya, terima kasih Pak Tono yang sudah membawakan renungan pada hari ini. Hati yang gembira adalah obat ya Oma Opa. Terima kasih juga buat Pak Tono yang telah membawa kami untuk menjadi semakin lebih bisa mengampuni sesama kita yang melakukan kesalahan kepada kita, dan supaya kita boleh membersihkan jiwa dan roh kita ya, supaya kita bisa menjadi lebih baik setiap waktunya. Terima kasih Pak Tono. Pak Tono mungkin dengan Cik Lili akan memberi pujian lagu-lagu buat Oma Opa yang ada di sini, supaya semakin semarak acara pada pagi hari ini. Ya, baik. Kita mau memuji Tuhan ya. Saya pakai karaoke saja. Nanti kita nyanyi bersama-sama ini. Sebentar, saya share videonya. Sebentar. Ya. Baik, mari kita juga bisa nyanyi bersama-sama. Sudah kelihatan? Bentar, sudah kelihatan belum tadi? Sorry. Kok ya, belum nampak ya? Share screen-nya belum keluar kok Tono. Oh, ini sudah? Belum, masih kok Tono. Oh, atau mungkin belum di spotlight ya? Oh iya mungkin. Bentar. Sudah? Ya, tidak apa-apa. Kita nyanyi bersama Insinyur Niko ya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu
mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Sesungguhnya aku mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Amin. Kita semua disembuhkan, baik dari sakit fisik, sakit jasmani, sakit karena jiwani maupun rohani. Tuhan memberkati kita semua. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Amin. Terima kasih Kak Tono, Cik Lili. Ya, mau Pak, kita masih ada waktu. Mungkin ada yang mau bertanya dengan Pak Tono. Mari dipersilakan, Oma-oma. Opa. Mungkin yang mau bertanya boleh mengangkat tangan, nanti kita akan buka mic-nya. Ada yang mau minta didoakan khusus? Ya, boleh, silakan Oma. Halo, Masyuwa. Fusyuwa. halo, Ike. Ya, gimana Cik Wulan? Ike, ini ada japri dari para oma, opa minta doa. Ada yang sakit apa? Ada yang kena empedu batu, terus ada yang istrinya itu kena kanker. Ada juga yang baru operasi apa ya tadi? Ada yang banyak
ada yang baru operasi kaki tempurung, terus ada yang sakit apa lagi itu. Ya, ada beberapa oma-opa lagi yang minta doa. Itu Kotono minta tolong didoakan. Ya, baik. Mari kita sekali lagi datang kepada Tuhan Yesus ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita sebut nama Tuhan Yesus dengan penuh iman percaya. Yesus. Yesus. Oma Opa yang mau didoakan, tolong angkat tangannya supaya saat ini Tuhan juga memberkati tangan Oma Opa. Yang disetujui kita pasrahkan ke kami. Yesus, Mendoakan Oma-Opa. Yesus, Yesus. Kami berseru, Yesus. Tuhan Yesus, Engkau menghendaki supaya ada iman di bumi, dan setiap kali Engkau menyembuhkan, Engkau selalu berkata, imanmu menyelamatkan. Maka saat ini Tuhan Yesus, pandanglah Oma Opa, Suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di sini, yang mohon rahmat penyembuhan daripadamu. Engkau yang berkata, inilah tandanya bagi orang yang percaya. Ia akan berkata dengan bahasa-bahasa yang baru. Ia akan mengusir setan-setan, segala kejahatan, segala pikiran-pikiran yang negatif. Dan juga ia akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit itu sembuh. Tuhan Yesus, pandanglah anak-anakmu yang mengangkat tangan. Mereka juga percaya kepadamu Tuhan. Dan janjimu itu ya dan amin. Maka berkati tangan-tangan yang terangkat ini. Dan tangan-tangan ini mereka akan meletakkan tangannya di bagian-bagian yang sakit. Dan kami percaya Tuhan, bukan tangan mereka lagi, tapi tangan-Mu yang akan menyembuhkan. Tangan-Mu yang berlubang paku. Tangan-Mu yang karena dosa-dosa kami Engkau sudah mau disalibkan, dipaku pada kayu salib. Tangan itu yang penuh kuasa untuk menyembuhkan kami, menjamah kami. Maka Tuhan, berkatilah tangan-tangan yang saat ini terangkat. Berkatilah ya Tuhan. Dan biarlah mereka dengan penuh iman percaya meletakkan tangannya pada bagian yang sakit. Dan kami percaya saat ini juga dalam nama-Mu Tuhan Yesus, dalam nama-Mu, oleh darah-Mu yang tercurah dari kayu salib, oleh bilur-bilur-Mu, oleh tangan kasih-Mu saat ini kesembuhan mengalir atas tangan anak-anak-Mu ini. Juga Tuhan, bukan hanya kesembuhan fisik, tapi sukacita mengalir, sukacita-Mu Tuhan, bukan sukacita dunia, sukacita yang melebihi segala pikiran kami. Saat ini mengalir kesembuhan itu Tuhan, saat ini Tuhan, sikarawarata santara para pasike mengalir kuasa itu Tuhan, mengalir. Ada hawa panas yang mengalir masuk ke dalam bagian-bagian yang sakit. Engkau yang sakit batu empedu, engkau yang saat ini sakit karena harus operasi pada tempurung lutut, saat ini Tuhan menyembuhkan. Engkau akan dapat berjalan kembali.
Engkau saat ini yang batu empedunya ada dalam nama Tuhan Yesus saat ini Tuhan mau memecahkan batu empedu itu dan engkau akan sehat kembali dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sakit kanker, biarlah saat ini dalam nama Tuhan Yesus sel-sel kanker yang masih ada saat ini dimatikan dan engkau menjadi sembuh, engkau menjadi sehat. Jika masih ada engkau belum dapat mengampuni orang yang menyakiti hatimu, dalam nama Tuhan Yesus, mohonlah rahmat untuk mampu mengampuni, sehingga sel-sel kanker itu akan mati, karena engkau mampu mengampuni. Mohonlah rahmat kuasa, bukan pertama-tama untuk orang itu, tetapi supaya engkau dapat mengampuni orang itu, sehingga kesembuhan boleh terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini kuasa-Mu mengalir. Saat ini kuasa-Mu yang penuh daya kesembuhan dan ilahi mengalir atas anak-anak-Mu. Mengalir di tangan mereka masing-masing dan mengalir ke bagian-bagian yang sakit. Engkau Tuhan yang menciptakan kami. Engkau Tuhan yang menenun kami dalam kandungan ibu kami masing-masing. Maka Engkau Tuhan pula yang mampu memulihkan kami, menyembuhkan kami dengan cara-Mu yang luar biasa. Dengan cara-Mu yang ajaib, Engkau menyembuhkan kami Tuhan, juga lewat tangan para dokter, para suster, para tenaga medis, juga obat-obatan menjadi sarana kesembuhan ilahi-Mu, juga terapi-terapi yang dilakukan Tuhan, mengalir kuasa kesembuhan itu Tuhan melalui sarana-sarana itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kesembuhan boleh terjadi siang hari ini, dan sukacita terjadi saat ini. Seperti ibu mertua Simon Petrus yang disembuhkan, kami juga mau melayani satu sama lain. Kami mau membagikan berkat, kegembiraan, sukacita. Dan juga kami mau membawa orang-orang untuk memuji, memuliakan Engkau, dan menerima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Dimuliakanlah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus menyembuhkan. Amin. Terima kasih. Mari ke acara ini kita kembalikan ke studio. Pak Rudi dan teman-teman, mari silakan kita memuji kembali, kita menerima terang, supaya jalan hidup kita sebagai orang benar selalu diteguhkan. Amin. Terima kasih Pak Tono. Terima kasih Pak Rudi. Ya, terima kasih Bu Lili. Selalu bahagia dan sukacita ya. Amin, amin. Terima kasih juga Bapak Ibu, Oma, Opa, Suster, Bunda, Romo, berkata dari sini juga? Mungkin ya. Kita percaya ya bahwa kita kalau hidup di dalam jalan Tuhan, di jalan yang benar, selalu diterangi oleh cahaya firman Tuhan, kita akan selalu ditopang langkah kita. Kita selalu diangkat, kita selalu dijamah oleh Tuhan. Sampai kita mengalami musibah, sampai kita mengalami suatu masalah atau kita tergeletak, mesti kita diangkat. Amin. Amin. Kita hidup jalan benar dan setia namanya, ku berdoa menunggu nanti janji-Mu Tuhan. Tulah tusuk yang ku nantikan, ini ku dapat mendampingimu. Tulah tusuk yang ku nantikan, ini ku rasain bersamamu. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. tulah tusuk yang ku nantikan, Ini ku dapat
Tuhan selama-lamanya. Betul Pak Rudi. Kontoko sama Cintin itu melayani bersama-sama, selalu berdua dimanapun mereka berada. Dan selalu dengan firman-Nya, dengan pelayanannya selalu menumbuhkan semangat dan berbuat. Amin. Dan selalu sukacita. Luar biasa. Profesiat Pak Tomo dan Bu Lili. Ya. Selamat. Hari ini selain memperingati yang happy wedding anniversary, ada juga yang berulang tahun. Masih Cili baru saja berulang tahun dan studio juga Cili yang berulang tahun. 17 sih. Mungkin ada omongan yang bisa jadi berulang tahun, kita semua merayakannya ya. Kita akan cek ya. Oma opa yang berulang tahun pada bulan Januari, coba angkat tangannya. Ada ya. Coba. Gitu, 1, 2, 50, 70, 100. Oke. Karina. Happy birthday to you. Biar musik dulu pagi. Ayo pagi. Romo, suster, leader, ya biasa akan memberkati. Selamat pagi, Romo, suster, oma, opa, bapak, ibu. Mungkin kalau ada adik-adik, apa kabar? Kita sudah lama ya tidak senam di PDC ini. Kita akan senam sejenak, biar badan sehat, jasmani sehat, dan rohani juga sehat. Yuk kita senam sejenak, yuk. Kita regangkan kaki. Kita tarik tangan. Yuk, tarik sampai sini terasa ya, yang habis bangun tidur suka duduk, tarik terus, tarik 1, hitung 2, 3, 4, tarik ke atas 1, 2, 3, 4, tarik ke pinggir, dorong 1, 2, 3, 4, dorong ke belakang 1, 2, 3, 4, taruh atas kepala, tarik 1, 2, 3, 4, tarik ke depan, tarik ke kiri, dorong tangan kanan, dorong ke belakang 1, 2, 3, 4, dorong lagi, sikutnya didorong sampai sini terasa ya. Oma, opa, bapak, ibu, suster, Romo, dorong 1, 2, 3, 4, taruh atas kepala, tarik ini tangan kanan, tarik ke arah kiri,
melihat ke atas. 1, 2, 3, 4. Kita goyang-goyangkan pundak supaya tidak sampai duduk terus atau tidur terus ya. Terus 1, 2, 3, 4. Balik ke depan ya, depan. 1, 2, 3, 4. Terus kita tarik ke bawah, yang kanan, yang kiri ke atas. 1, gantian. 2, Ladies and gentlemen, 3, this by most popular event. 4. Terus kita tangan kita gini, biar semua dari sini kita goyang semua, gerak semua supaya tidak sampai sakit-sakit ya uratnya, itu sakit-sakit. Ayo. Setelah itu kita coba latihan pelan-pelan. Ingat ya Oma, latihan Andre Wongso, yaitu kalau yang kuat sambil duduk juga bisa ya. Yang berdiri kaki jinjit, tangan ke atas. Begitu tangan ke belakang, tidak boleh nekuk gini ya. Tangan lurus ke belakang, ini tumit. Jadi ini diangkat ya, jari-jarinya ke depan gitu. Contoh gini, 1, nah ini. Yuk kita hitung 8 kali 3 saja ya. 8 kali 3 supaya jangan. Yuk mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 kali saja, nanti kecapean ya. Sekarang tangan kita tarik ke atas, sebelah kanan, balik ke sini ya. Jadi kakinya juga ikut ya, kayak orang nari balet gitu ya. Yuk kita hitung 8 kali juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita gini-gini juga. Terus sekarang kita tarik tangannya sambil kita kakinya ke kanan ke kiri ya. Yuk mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti kalau Oma di rumah latihan setiap gerakan itu 3 kali 3 kali. Yang gini-gini tadi 3 kali, yang naik turun tadi 3 kali, yang kita tadi gini juga 3 kali 8. Sebelum waktu habis kita mencoba untuk senam supaya tidak sampai stroke ya. Ini kakinya jinjit gini saja, jinjit gini saja ya. Mungkin minggu depan saya akan ajari khusus untuk yang untuk menghilangkan kolesterol dan asam urat. Karena waktunya ini mepet sekali, baik kami waktu 10 menit. Mari kita gerakan anti stroke saja. Oma, opa, suster, bapak, ibu, Romo bisa mengerjakannya sambil lihat TV, sambil lihat TV biasanya ya, duduk-duduk lihat TV gitu. Mari kita tepuk tangan, tapi tangannya gini ya, tangannya megar gini, tidak boleh gini, tidak boleh. Biasanya tepuk tangan gini, ini gini,
8 kali 3 ya. Tapi kali ini saya cuma sekali saja. 8. Oma opa kerjakan 3 kali. Ya, sekarang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oma opa kerjakan 3 kali. Sekarang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gegem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang tangan gini, templok gini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kita tepuk-tepuk tangan, dihitung dari ini 8 kali. Nanti balik 8 kali. Ya, terakhir, ini gerakan terakhir. Sini, nanti sini. Setelah itu tepuk-tepuk, semua ditepuk-tepuk. Ke bawah ke atas. Oma opa kerjakan, suster, bruder, Romo, oma opa bapak ibu kerjakan apa yang saya kerjakan tadi 3 kali. Tepuk tangan gini, hitung sampai 8, balik sampai 8 ya. Karena waktu saya terbatas, jadi waktu sudah 10 menit berlalu, maka saya akhiri latihan senam yang singkat pagi hari ini. Mudah-mudahan bermakna, bermanfaat bagi Romo, suster, oma opa, bapak ibu. Terima kasih sudah mengikuti senam singkat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Terima kasih yang sudah membawakan senam Ci Ingyok dan Ci Indang. Oma opa, sebentar kita akan ada kegiatan. Sorry Oma, tadi ke-mute. Terima kasih Ci Indang, Ci Ingyok yang sudah membawakan senam. Oma, kita akan ada kegiatan sebentar yang akan dipimpin teman-teman kita yang ada di studio. Mari silakan. Ci Eni. Halo, Opa Oma, apa kabar? Sudah lengkap ya Opa ya? Oma, sudah ada ujian, sudah ada senam, sudah ada renungan dari Pak Tono juga, tadi sudah ada doa penyembuhan ya. Sekarang tambah komplit lagi ya dengan kegiatan. Karena waktunya sudah mepet, kegiatannya santai-santai saja ya. Kita mau yang tebak-tebakan ya, punya ya, tebak-tebakan. Emang punya tebakan? Ada banyak. Coba Opa-opa nanti di rumah berusaha menjawab ya. Ini benda-bendanya yang biasanya ada di dapur. Karena saya suka makan. Suka makan. Masaknya tempo-tempo ya. Coba ya Opa-opa, ditebak ya. Kata kuncinya benda-benda ini ada di dapur. Dulu aku itu sangat populer. Di tiap rumah
Aku selalu ada. Ini zaman nenek saya ingat. Oh gitu. Nah, zamanmu udah ada? Zaman sekarang pun ada, tapi sudah jadi hiasan lah kebanyakan. Aku sering diajak pergi. Aku ada yang terbuat dari plastik, ada juga yang terbuat dari besi. Kira-kira sudah bisa menebak berapa, Mama? Centong. Centong aku sih ngawur. Mau pergi-pergi bawa centong. Apa Mama ada yang bisa? Kalau centong itu kalau mau sih bawa, ya kan? Kalau gatal kalau centong itu mesti suaminya pulang ya. Jadi bawa garu ya. Jadi enak garui. Centong. Ada yang tahu apa? Bentukku bersusun. Kalau mau jawab seru nyalain. Kalau yang mau jawab panci ya, pas suaranya dinyalakan. Rantang. Di rumah punya berapa rantang, Pak? Apa rantangnya sekarang masih dipakai atau itu masih dihiasan? Sekarang yang kedua ya, apa? Aku itu alat masak. Alat masak lagi. Alat masak. Punya semua. Masak lagi. Aku hanya dipakai tempo-tempo. Seringnya masuk lemari. Iya, seringnya disimpan. Gak masuk koper. Kalau lebaran, kalau iklan itu baru keluar. Makanan yang aku hasilkan rasanya manis-manis. Pakai tepung, pakai gula. Sampai kandang. Belum, bukan. Dia itu memang kok suka ngawur. Dia sudah pengen makan kue kandang. Oma-omanya tanya tuh, pasti bisa tuh. Oma biasanya cerdas. Pintar-pintar. Saya tambahkan lagi ya, tentunya ya. Ada toko khusus yang menjual hasil masakanku. Sudah bisa ditebak, Oma? Yang ulang tahun nyebut. Yang ulang tahun saya jawab. Bentukku kotak. Dan oma-oma aja ya. Dan kalau dinyalakan aku tuh panas. Apa Oma? Katanya Mulan mosok itu ember. Loyang. Apa? Loyang. Ya, biasanya loyang dimasukkan di dalam pool. Apa? Oven. Loyang masuk. Omanya lebih pintar. Bandang. Oma siapa yang di rumah suka bikin roti? Ini sudah mau pincil. Kamu mau minta kiriman roti? Betul. Ya, betul. Yuk, kalau sudah bikin roti, aku rempet ke roti. Oma, yang terakhir ya, kebetulan yang terakhir ya, karena waktunya sudah mepet ya. Aku biasa digunakan untuk makan. Sendok. Bukan. Tidak semua orang bisa menggunakan aku. Banyak orang yang harus belajar kalau mau menggunakan aku. Aku juga masih belajar itu. Iya, sudah bisa. Ada yang bisa nebak, Oma? Nanti terulang. Apa ulang? Udah, aku dari tadi jawab sama terus. Oh iya, nggak tahu. Aku sih ngawur. Masih jawab sumpah. Ini kata kunci yang paling menunjukkan barang ini apa? Aku ada sepasang. Sumpit dibuka lah. Jawab itu karena harus bacaan dari yang ketiga, tiga kata itu menyampaikan nanti ya, Oma.
Tunggu kirimannya. Ini dasar, makanya dia bukan kue keriting itu, kiriman roti. Yang nanti kita akan namanya digunakan supling. Ini sekarang saya mau cicil-cicil dengan yang sudah berkeranjang dulu. Berkeranjang. Kita punya belum? Belum. Oke, dari kata Ika lagi ya, Ika Oke, thank you semua yang di studio. Oma Opa, kita ada sedikit pengumuman untuk next PDC yang akan diadakan Rabu keempat tanggal 26 Januari 2022 dengan pembawa renungan Romo Kristianto Ocam. Jangan lupa ya, Oma Opa, dicatat tanggalnya, kita ketemu lagi besok Rabu. Kemudian di studio mungkin ada tambahan pengumuman. Kalau tidak ada, mungkin boleh langsung dilanjut untuk menyanyikan kita puji-pujian syukur dan doa penutup. Mari silakan Pak Rudi dan Ci Ulan. Oke, terima kasih Ike. Bapak, Ibu, Oma, Opa, Ike. Pak Tono masih ya, Pak Tono ya, masih di tempat ya. Oke, masih. Romo, Suster, Bruder, semuanya yang ikut PDC online, kita patut bersyukur. Kita masih diberikan kehidupan, kita masih diberikan bisa memuji nama Tuhan, ya. Kita masih bisa bersorak-sorai, ya. Kita sekali lagi memuji nama Tuhan, kita sekali lagi melakukan pujian syukur kepada Tuhan. Kita bersorak-sorai, haleluya. segala puji syukur. Ayo kita bergembira semua, kita nyanyikan sorak-sorai haleluya, kita nyanyikan segala puji syukur. Kita boleh berdiri, kita boleh berpuasa, kita boleh semua saja apa yang kita lakukan untuk bersuka kita. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau berserah, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi, puji syukur kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Haleluya. Kami mau berserah, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kita bersorak haleluya. Sorak haleluya. Sorak haleluya. Kita umpatkan syukur kita kepada Tuhan. Kita umpatkan terima kasih kita kepada Tuhan karena Bapa sungguh baik kepada kita. Kita selalu diberikan kasih, diberikan kelimpahan hidup kita, dan semua disediakan bagi kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Oh,
Sekali lagi kita mengucap syukur kepada Tuhan. Naikkan kasih dan kita masuk dalam firman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat siang Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Syukur dan terima kasih kepadamu karena kita semua telah melaksanakan, telah melakukan, telah mengikuti ujian syukur, memuji namamu, memuliakan namamu, boleh bersukacita, boleh mendengarkan firman Tuhan, boleh mendengar renungan dari saudara kami Bapak Tono. Kiranya juga Engkau memberikan jalan hidup bagi kami, agar kami menjadikan tanah yang tidak gersang, agar kami menerima kesejukan dari air surga. Saat ini kami berdoa untuk Oma, Opa, Romo, Suster, Bude, dan semua saudara-saudara kita semua, baik yang sedang mengikuti secara online dan di studio kami. Berikanlah rahmat kesehatan, kebahagiaan, sukacita di dalam hari ini, tahun yang baru ini, dan seterusnya. Doa ini kami panjatkan demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, Allah ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kita mohon berkat pada Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Semoga kita semua yang hadir di sini, baik yang di studio, Pak Tono beserta keluarga, kita semua beserta keluarga, Oma, Opa beserta keluarga, dan semua saja yang terlibat pada acara ini selalu dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, kami kembalikan pada Ike. Ya, terima kasih Oma Opa untuk kebersamaannya pagi hari ini.
Tak terasa ya Oma, kita sudah 2 jam lebih bersama di Zoom ini. Terima kasih untuk semuanya dan kami tim PDC akan mengundurkan diri. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari pihak kami. Sampai jumpa 2 minggu lagi. Bu Ike, Oma-Oma, yuk kita sekali lagi bergembira. Oh iya, maaf, ini masih ada ketinggalan. Biasa ya, kita akan sorak-sorai untuk penutup, kita akan sayonara, kita akan gelang sepatu gelang. Mari silakan, tim studio. Oh, mari kita menyanyi bersama Oma ya. Ketemu lagi, aku di sini, kamu di sana, tetap karena kaki, yang penting kita semua sehat. Ayo lancar, jangan dirundungkan. Ayo lancar, mari bertepuk tangan. Ayo lancar, ayo bersikap cinta, karena Tuhan sudah dimarah. Tidak sekarang, sekarang tetap menjadi berkah, tak ada batas uang dan usia. Ayo lancar, jangan dirundung-rundungkan. Ayo lancar, mari bertepuk tangan. Ayo lancar, ayo bersuka cita, karena Tuhan sudah dimarah. Ini online, tetapi nanti di depan layar lepas rindu. Duduk manis, tetap tersenyum, tapi senang berdetak. Ada lancar, ayo lancar, jangan dirundungkan. Ayo lancar, mari bertepuk tangan. Ayo lancar, ayo bersuka cita, karena Tuhan sudah dimarah. Tuhan sudah pelihara. Sayonara. Tapi kapan-kapan kita berjumpa lagi ya. Kapan-kapan kita berjumpa lagi ya. Marilah pulang bersama. Kita berjumpa lagi. Kapan-kapan kita bersama lagi. Kita bersama lagi. Mungkin lusa. Mungkin lusa. Ada yang lagi. Bila kita pergi, menjadi sedih. Bila kita datang,
panitia